Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 7. Qala al-muallifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7. An Abi Ruqayyah diriwayataken saking sahabat Abi Ruqayyah. Rupane Tamim ibni Aus, Tamim bin Aus Ad-Dari kang bangsa Ad-Dari. Radhiya muga-muga ridho sapa Allah anhu saking Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus. Anan nabiyya sak temene nabi sallallahu muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah alaihi ing atase nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing nabi. Iku qala dawuh sapa nabi khabari anna ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu utawi agama. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Nasihat bisa dimaknai dengan melangkah menjadi lebih baik. An-nasihah bisa dimaknai dalam makna bahasa Arab. Secara bahasa bisa dikatakan menjadi merajut atau menyambungkan satu hal yang asalnya tercerai-berai menjadi satu supaya menjadi lebih baik. Berarti bisa dimaknai secara mudah ad-dinu an-nasihah, agama adalah tujuan untuk menjadi lebih baik. Adanya agama ditujukan sebagai alat atau perantara supaya orang atau pemeluk agama menjadi lebih baik. Merajut supaya menjadi pakaian. Asale kain biasa gak kena digawe apa-apa, dirajut, dijahit supaya menjadi pakaian dan bisa digunakan. Begitu pula agama. Agama digunakan supaya orang menjadi lebih baik. Kulna ngucap sopo kita, liman kedue sopo ya Nabi. Agama iku mengharapkan kebaikan atau nasihat. Damel sinten Kanjeng Nabi? Qala mongko dawuh sapa Nabi lillahi kedue Allah. Wali kitabihi lan kedue kitabe Allah. Wali rasulihi lan kedue utusane Allah. Wali a'immatil muslimina lan kedue pira-pira pemimpine wong muslim. Wa ammatihim lan wong umume muslimin. Wa ammatihim lan wong umume muslimin. Rawahu muslimun. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Sahabat Abi Ruqayyah utawa Tamim niki dinasihati kalih Kanjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama adalah sebuah nasihat. Sahabat Abi Ruqayyah tanglet damel sinten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab lillahi kanggo Gusti Allah. Maksudnya napa? Agama adalah satu hal tuntunan untuk menjadi lebih baik. Kepada siapa? Lillahi. Untuk Allah. Loh, apakah agama itu ditujukan untuk Allah? Bukan. Maksudnya bagi pemeluk agama, agama ini adalah jalaran untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik terhadap siapa? Lillahi, terhadap Allah. Berarti hubungan kita dengan Allah itu dirajut atau dijalin menjadi lebih baik dengan lewat agama. Hubungan kita dengan Allah itu dijalin dengan baik dengan cara adanya agama, yaitu dengan apa? Dengan perbuatan kita diajarkan oleh agama untuk beriman kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah perbuatan baik kita atau jalinan hubungan baik kita terhadap Allah lewat agama.
Begitu pula wali kitabihi, hubungan kita dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah supaya menjadi lebih baik lewat agama. Dengan cara apa? Agama memerintahkan kita untuk mempercayai apa yang ada dalam isi kitab kitab Allah, baik Taurat, Injil, Zabur, dan utamanya Al-Quran. Kita dituntun oleh agama untuk mempercayai Al-Quran, itu berarti kita dituntun oleh agama untuk menjadi baik terhadap Al-Quran. Wali rasulihi, begitu pula ketika kita menjalin hubungan baik terhadap Rasul. Bagaimana hubungan baik kita terhadap Rasul? Agama mengatakan kita harus mengikuti apa yang disampaikan, mempercayai wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasul yang disampaikan kepada kita. Itulah usaha agama untuk menjadikan kita baik terhadap Rasul. Wali a'immatil muslimina, dan terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Bagaimana? Ya dengan cara kita mentaati pemerintah. Ketaatan kita terhadap pemerintah itulah yang menjadi bentuk perbuatan baik kita, jalinan hubungan baik kita terhadap hubungan kita terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Wa amatihim, lan wong umume muslim. Agama juga menuntun kita untuk menjadi baik terhadap umat atau orang umumnya muslim. Rawahu Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-saminu, al-hadisu utawi hadis as-saminu kang kaping 8. An Abi Umar radhiyallahu anhuma, an Abi Umar diriwayataken saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, umirtu diperintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun, an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso, hatta yashhadu sehingga padha nyekseni sapa nas Allah ilaha ing sak temene ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau beriman atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa nas as-sholata ing salat. Wa yu'tu lan padha nekani sapa nas az-zakata ing zakat. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sampai mereka mau menjalankan sholat, dan sampai mereka mau menjalankan tuntunan untuk berzakat. Faida fa'alu mongko ing dalem nalikane ngelakoni utawa agawe sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono yasyhadu alla ilaha illallah ila akhir, asomu mongko kareksa sapa nas, asomu mongko kareksa sapa nas minni saking ingsun, dima ahum ing pira-pira getien nas, dima ahum ing pira-pira getien nas, ketika mereka mau menjalankan 3 hal, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka terjaga dariku darahnya. Maksudnya tidak akan diperangi lagi. Wa amwalahum, bukan hanya darahnya tapi hartanya pun dijamin. Wa amwalahum lan pira-pira harta bendane utawa bondone nas, illa bihaqil islami, kejaba kelawan hae Islam. Wa hisabuhum utawi hisabin nas, wa hisabum utawi hisabin nas iku ala wahi ing atase Allah taala. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga sampai mereka mau menjalankan ibadah sholat dan menunaikan zakat. Seandainya mereka mau melakukan hal tersebut, faida fa'alu dzalika,
asomu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terjaga nyawa dan hartanya dariku. Maksudnya tidak akan diperangi oleh Nabi illa bihaqil islami, kecuali ketika memang mereka melakukan pelanggaran yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti contoh ketika mereka membunuh, maka hukum had berlaku bagi mereka. Hadis ini secara singkat, bukan kok terus kita memahami bahwa Nabi itu sukanya berperang, sukanya itu membunuh, tidak. Tapi hadis ini itu juga ada latar belakang. Munculnya hadis ini adalah ketika dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan antara musuh dan lawan dan kawan itu kan terjadi saling bunuh. Antara lawan dengan lawan itu kan terjadi saling bunuh. Lah Nabi punya hak untuk membunuh atau berperang memerangi kafir Quraisy karena memang posisi perang ya, maka punya hak untuk membunuh atau berperang. Yang berperang otomatis kan untuk mengalahkan membunuh zaman itu. Nabi berperang sampai mereka mau masuk Islam. Jadi bukan kok terus ajaran Islam itu ajaran perang, didik-didik mata ini mboten, tapi hadis ini adalah muncul ketika dalam kondisi peperangan. Kondisi peperangan. Jadi redaksi Nabi, saya akan memerangi mereka kafir Quraisy atau kafir gitu saja ya. Saya akan memerangi orang-orang kafir tersebut sampai mereka mau masuk Islam. Lah terus pertanyaannya, kenapa di sini yang disebut kok ya syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Hanya tiga ini, padahal rukun Islam itu kan ada lima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kenapa puasa dan haji tidak disebut ketika saat ini? Karena puasa dan haji dalam syarah Arba'in Nawawi dijelaskan karena haji itu hanya berlaku bagi orang yang mampu. Jadi enggak secara global harus ditunaikan hajinya. Begitu pula puasa, karena puasa itu ketika mereka tidak mampu itu bisa diganti dengan membayar fidyah. Berbeda dengan zakat seperti zakat fitrah. Zakat fitrah harus dikeluarkan. Setiap orang harus mengeluarkan. Maka ini disebut. Kemudian juga sholat otomatis. Dalam kondisi apapun orang harus sholat. Di hanya tiga ini. Sedangkan puasa dan haji itu tidak disebut dalam hadis ini karena memang sifatnya itu masih ada pengecualian-pengecualian yang menjadikan orang Islam ketika Islam tidak harus melakukan puasa dan haji. Contoh ketika puasa keadaannya bukan tidak mampu, tidak kuat untuk puasa, maka tidak ada kewajiban puasa. Adanya adalah mengganti dengan fidyah. Begitu pula haji, sudah kita tahu semua, manistato'a ilaihi sabila, hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu. Ketika mereka mau melakukan atau masuk Islam secara mudahnya, maka mereka akan terjaga dari peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau mereka mau beriman, otomatis Nabi tidak akan membunuh kecuali ada hak-hak yang berkaitan dengan Islam. Seperti contoh ketika ada orang membunuh, maka otomatis harus dibalas bunuh. Ketika mereka memotong tangan, maka ada balasan potong tangan. Ketika ada mencederai mata, mereka harus dibalas mencederai mata. Itulah yang dimaksud hak Islam. Al hadisu utai hadis atasi kang kaping songo. An Abi Hurairah ta diriwayataken saking sahabat Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr, rupane jenenge Abi Hurairah iku Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, sami tu pireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Nabi, mana haitukum anhu fajtanibuhu, ma utawi barang nahaitu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma. Apa-apa yang aku cegah, aku larang untukmu untuk melakukan sesuatu tersebut, fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh hu ing ma. Apa-apa yang aku larang untuk kamu lakukan, fajtanibuhu, maka jauhilah.
Wama amartukum wama utai perkara amartu kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan ma faktu mongko nekanono utawa nglakonana sapa sira kabeh minhu saking ma ing perkara istata'tum kang mampu sapa sira kabeh minhu saking ma ing perkara istata'tum kang mampu sapa sira kabeh utawa mastata'tum faktu mongko nekanono sapa sira minhu saking mastata'tum ing dalem selagine mampu sapa sira kabeh fa innama ahlakal ladzina mongko angin pestine utawi rusake wong akeh fa innama ahlakal ladzina mongko angin pestine utawi rusake wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh iku kasratu masa ilihim krana akeh pitakone alladzina iku kasratu masailihim krana akeh pitakone alladzina wahtilafuhum lan perbedaane alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Bukhari Imam al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Maksud sederhana dari hadis yang kesembilan adalah Nabi pernah menyampaikan kepada Abi Hurairah yang isinya apa-apa yang aku larang untuk kamu lakukan, maka jauhilah seluruhnya. Larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi harus kamu jauhi seluruhnya, tidak ada kecuali. Tidak boleh A, ya otomatis tidak boleh. Tidak ada lagi pertanyaan. Lah nek ngene piye, nek ngene piye, tidak boleh. Harus sepenuhnya dijauhi. Larangan-larangan seluruhnya harus dijauhi. Mana itukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini yang mungkin kurang difahami atau mungkin perlu pemahaman ulang atau pemahaman yang lebih baik lagi. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan untukmu maka lakukanlah semampumu saja. Kalau urusannya dengan larangan, maka kita diperintahkan untuk 100% meninggalkannya. Tapi apa-apa yang sifatnya aku perintahkan, maka lakukanlah semampumu saja. Maksudnya apa? Banyak perintah-perintah Nabi itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Lah itu loh, antara hukum wajib dan sunnah itu lakukanlah semampumu. Khususnya kalau wajib berarti dilakukan, kalau sunnah dilakukan sekuatnya saja, tidak harus dilakukan semua. Bahkan untuk perkara wajib pun ada hal-hal yang tetap mendapatkan rukhsah ketika kita tidak mampu. Seperti halnya puasa. Itu perintah wajib dari Nabi karena sebagai rukun Islam. Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak mampu, itu dilakukan semampunya. Kalau memang tidak kuat puasa bisa diganti dengan fidyah. Termasuk juga dengan perintah sholat. Lakukanlah semampumu. Perintahnya Nabi, sholat itu berdiri. Praktek yang dicontohkan oleh Nabi adalah berdiri. Tapi prakteknya sholat, ketika kita memang tidak mampu untuk berdiri, maka lakukanlah semampumu. Dengan duduk, dengan berbaring, dengan terlentang. Itu adalah meskipun kita diperintahkan oleh Nabi untuk sholat dan contoh yang diberikan adalah berdiri, tetap ada faktu minhu mastata'tum, lakukanlah semampumu. Kalau memang mampunya itu dengan duduk, lakukanlah dengan duduk. Begitu pula dengan zakat. Perintahnya zakat fitrah mengeluarkan satu mud. Satu mud atau satu sok. Itu ketika kita memang tidak mampu, ya maka tidak bisa dilakukan. Hanya semampunya saja. Saanduwene piro. Atau bahkan seandainya tidak punya apa-apa, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, malah kita yang mendapatkan zakat fitrah. Nah, hal itu, tapi kalau sifatnya larangan, tidak ada kompromi. Jauhilah zina, ya otomatis bahkan sampai wala takrobuz zina, tidak boleh mendekati hal-hal yang mendekati zina, hal-hal yang urusannya dengan zina.
mendekati saja tidak boleh. Itu berarti menunjukkan kalau larangan itu 100% tidak boleh, bahkan hal yang mendekati pun tidak boleh. Mencuri tidak boleh, termasuk hal-hal yang mendekati pencurian juga tidak diperbolehkan. Itu kalau berarti larangan 100% harus kita jauhi, tapi kalau perintah lakukanlah semampumu. Selanjutnya hadisnya berbunyi fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafum ala anbiyaihim. Hal ini sebagai penegasan bahwa umat-umat sebelum Islam itu umatnya sering ketika diperintah mesti bertanya, dan ketika bertanya akhirnya mereka tidak sanggup melakukan. Contoh yang paling mudah adalah contoh yang ada dalam Al-Quran ketika Bani Israel diperintah oleh Nabi Musa menyembelih sapi. Perintahnya hanya menyembelih sapi gitu saja. Seandainya langsung disembelih saonoe sapi, selesailah perintah itu. Tapi oleh kaum Bani Israel ditanyakan sapinya yang bagaimana, sapinya yang umur berapa, yang jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan munculnya jawaban yang ketika akhirnya dijawab malah menjadikan sulit. Ini akhirnya kalau statement teman-teman biasanya begini. Nek ora kuat, ora usah kakek takok, perintahe nang dilakoni. Dalam ayat Al-Qur'an eh, kesimpulannya la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya yang ketika dijawab itu malah kamu tidak suka dengan perintah tersebut. Nek wis diperintah, ojo kakek takok lakonono ae. Karena apa? Seandainya kamu banyak tanya dan kemudian dijawab, itu malah akan menyulitkan kamu dan menjadikan kamu tidak suka dengan adanya perintah tersebut. Contoh yang paling mudah, arek-arek dikei tugas, arek-arek tulisan sing nang papan sampean salin nang buku. Itu perintahnya untuk menyalin saja. Jangan banyak tanya, terus takok muncul pertanyaan, di buku apa Pak? Kapan dikumpulkan Pak? Itu malah menyulitkan. Seandainya langsung sama gurunya dijawab, kapan Pak dikumpulkan? Langsung 10 menit lagi. Nah, itu menyulitkan. Tapi kalau perintahnya silahkan disalin anak-anak perintahnya. Itu sampai seandainya nunggu gurunya keluar baru sampai salin itu nggak salah. Wong perintahnya cuma menyalin saja. Tidak harus dikumpulkan. Tapi kalau sampai bertanya dikumpulkan di mana Pak? Akhirnya kan ada kewajiban mengumpulkan tugas. Padahal perintahnya hanya sekedar menyalin. Seandainya disalin selesai, nggak harus dikumpulkan. Tapi karena ada pertanyaan, terus dikumpulkan di mana Pak? Akhirnya ada tugas selain menyalin, tugasnya mengumpulkan salinan tersebut. Akhirnya jangan banyak bertanya, yang ketika kamu bertanya malah kamu tidak suka dengan perintah tersebut. Ini harus dipertimbangkan oleh anak muda terutama, siswa-siswa santri-santri. Penting. Al hadisul asiru, al hadisu tay hadis al asiru kang kaping 10. An Abi Hurairah ta diriwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna waha sak temene Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku thayyibun zat kang bagus, zat kang bersih. Iku thayyibun zat kang bagus, zat kang bersih. Layak balu ora nerima sapa Allah illa thayyiban kejaba ing perkara kang bagus. Allah itu adalah zat yang maha indah dan Allah tidak akan menerima satu hal yang tidak indah, tidak baik. Wa inna wa lan sak temene Allah iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala halim walur sapa Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhar rusulu he eling-eling pira-pira utusan. Kulu
ma'amo sapa sira mangano sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus saking pira-pira perkara kang bagus wahai utusan makanlah satu hal yang baik wa malulan amalo sapa sira kabeh solihan ing perkara kang bagus amallah kalian dengan amal yang bagus makan juga dengan perkara yang baik amalnya juga melakukan amal yang baik karena Allah mencintai hal-hal yang baik wa qala lan dawuh sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum para utusan diperintah untuk memakan satu hal yang baik begitu pula orang-orang umatnya atau orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking baguse utawa saking pira-pira baguse perkara saking pira-pira baguse perkara rozakna kang paring rezeki sapa kita kum ing sira kabeh wahai orang-orang yang beriman makanlah rizki-rizki yang bagus rizki yang aku turunkan yang sifatnya baik yang halal-halal saja selain umatnya diperintah untuk memakan yang baik yang sehat yang halal Allah juga memerintahkan utusannya untuk melakukan hal yang sama jadi perintah untuk melakukan hal yang baik memakan hal yang baik itu adalah perintah yang menyeluruh kepada umat dan juga kepada para utusan summa dzakara nuli nutur sapa ar-rajulu wong lanang yutilu yutilu kedap ya bunti dek wau summa dzakara nuli nutur sapa ar-rajulu wong lanang sapa ar-rajulu wong lanang bunti dek wau sapa ar-rajulu wong lanang yutilu kang dawakake sapa rajul as-safaro ing lunga ing lelungan as'ata hale dawul-dawul rambute as ndi as-asa hale dawul-dawul rambute kemudian datanglah orang laki-laki kemudian menyampaikan orang tersebut sering bepergian yang kondisinya rambutnya acak-acakan agbaro tur kang kulu-kulu rupane agbaro tur kang kulu-kulu rupane yumi napa niku yu yamuddu kang dawaaken yamuddu ndawakaken sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ilas samai maring arah langit maksudnya ngangkat tangan berdoa kemudian sumadzakara nuli nutur ar-rajula ing wong lanang ngoten lho sumadzakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawakaken as-safar ing lunga kemudian Nabi menceritakan seseorang yang senangnya itu bepergian yang kondisi rambutnya semrawut yang albaro yang tubuhnya belepotan dengan debu yang kuku tangannya yang kemudian orang tersebut mengangkat tangannya ke arah langit mengangkat tangannya untuk berdoa ya Robbi ya Robbi ya Robbi duh pangeran kula ya Robbi duh pangeran kula ya pangeran kula wamat amuhu hale utawi panganane rajul iku haramun haram wa masrabu lan utawi ombenane rajul iku haramun haram wa malbasu utawi pakaiane rajul iku haramun haram wa ghudhiya lan den pakani bil harami kelawan barang kang haram bil harami kelawan barang kang haram fa anna yustajabu
fa anna yustajabu mongko kaya apa disembadani fa anna yustajabu mongko kaya apa disembadani sapa lahu rajul fa anna yustajabu mongko kaya apa disembadani sapa lahu rajul rawang riwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang buruk rupa, rambutnya semrawut, tubuhnya belepotan dengan debu yang berdoa ke arah langit, ya Robbi, meminta maksudnya. Padahal wamat amu haramun, makanan yang dia konsumsi haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa bil haram, mereka mendapatkan asupan makanan juga yang haram. Terus bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan? Ini menunjukkan bahwa hadis ini orang-orang yang berdoa, seorang hamba seharusnya lah dia melakukan hal-hal yang baik saja. Karena Allah adalah zat yang baik, maka Allah mencintai hal-hal yang baik saja. Apa-apa yang perbuatan haram menjadikan kita terhalang atau menjauhi Allah. Al hadisu utai hadis al hadi asaro kang kaping 11 an Abi Muhammad diriwatakan saking bapak Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib rupane Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillahi kang dadi keturunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi lan dadi kembange Rasul. Sayyidina Hasan dan Husain adalah keturunan Nabi dan menjadi kesayangan Nabi radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga paring ridho sapa Allahu Allah anhuma saking Hasan wa Ali qala dawuh sapa Hasan hafidtu apal sapa ingsun hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillahi saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ing lafat dak mayari buka ila malayari buka dak ninggalo sapa sira ma ing barang yari bukang mamang apa ma ka ing sira yari bukang mamangaken utawa yari buka kang mamangaken apa ma ka ing sira ilama ninggal saking perkara kang mamang ilama maring barang layari buka kang ora mamangaken apa maka ing sira tinggalkanlah perkara-perkara yang diragukan menuju atau beralih kepada hal-hal yang sudah jelas atau tidak diragukan. Hadis ke-11 ini berkaitan langsung dengan hadis yang kemarin kita bahas, yaitu hadis yang keberapa kemarin niku. Al halalu bayyinun niku lho. Al halalu bayyinun yaitu hadis pundi nggih. Hadis nomor pinten dek wingi. Hadis yang ke-6. Hadis ke-6, hadis ke-11 ini sama dengan hadis ke-6. Maksudnya dak mayari buka ilama layari buka, tinggalkanlah perkara yang mamang atau subhat menuju perkara yang tidak mamang, tidak meragukan, yaitu perkara yang benar-benar halal. Tinggalkanlah perkara subhat dan beralihlah kepada perkara yang benar-benar halal. Insya Allah sudah sama. Rawang riwayataken hu ing masapa at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala lan dawu sapa at-Tirmidzi hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Al hadisus saniya asyara al hadisu ta hadis asaniya asyara kang kaping 12 an Abi Hurairah diriwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh piripun Kanjeng Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi min husni islamil mar'i iku setengah sangking baguse islame awa-awaan min husni islamil mar'i ku setengah saking baguse islami awa-awaan tarkuhu utawi tinggale al mar'i ma ing perkara layakni kang ora ana guna
layak ni kang ora manfaati apa ma hi ing almar'i. Salah satu tanda baiknya atau sempurnanya Islamnya seseorang. Tanda-tanda kesempurnaan Islamnya seseorang adalah tarkuhu malayaknihi, olehnya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang Islam bisa dikatakan agama Islamnya sempurna ketika mereka meninggalkan satu hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Ya hal-hal, setiap hal yang tidak ada urusannya dengan agama itu tidak boleh menjadi prioritas. Boleh hanya sekedar selingan sebagai istirahat dari hati dan raga kita untuk melakukan ibadah. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu adalah salah satu bentuk dari kesempurnaan keislaman seseorang. Wong kok senengane bal-balan kebablasan sampai meninggalkan kewajiban, itu kan berarti tidak sempurna. Boleh melakukan hal-hal seperti sepak bola, bermain, bekerja, tapi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan kita tidak boleh sembrono, tidak boleh ditinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahkan kewajiban-kewajiban kita lah yang seharusnya menjadi prioritas dan hal-hal seperti itu kita tinggalkan. Hal-hal yang tidak ada hubungannya. Tetapi meskipun perbuatan dunia, tapi kalau itu menjadi pendukung pendukung kita dalam beribadah, itu tidak bisa dikatakan malayanihi, tidak ada gunanya, tetap ada gunanya. Contoh, perintah kita adalah untuk beribadah dalam bentuk ibadah sholat, ibadah sodako, zakat, puasa, dan yang lainnya. Itu ibadah kita. Ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, yaitu seperti olahraga. Itu urusan dunia, tapi bisa menjadi salah satu penyebab baiknya kita dalam beribadah. Karena ketika kita olahraga, maka tubuh menjadi sehat, dan ketika beribadah menjadi enak. Kalau ibadah tubuhnya sehat, itu berarti satu hal yang tetap ada manfaatnya, hubungannya dengan akhirat. Itu boleh dilakukan. Lah tarkuhu ma la ya'nihi itu meninggalkan satu hal yang tidak ada gunanya sama sekali dan tidak membantu dalam urusan ibadah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi adalah salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Meskipun hal tersebut diperbolehkan, hal-hal yang sifatnya boleh, tapi kalau tidak ada arah untuk mendukung ibadah kita, itu sebaiknya kita jauhi sebagai bentuk kesempurnaan Islam kita. Hadisun hasanun iku hadis hasanun kang bagus, rawang riwayataken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi wa ghairu lan liyane Tirmidzi hakadha kaya-kaya mengkene hadis. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.